selamat sore. Perkenalkan, nama aku Adelia Anggrayani. Aku dari Universitas Dian Nusantara. Aku hari ini akan menceritakan pengalaman aku belajar teori komunikasi. Yang pertama, apa sih teori komunikasi? Oke, teori komunikasi adalah suatu proses komunikasi dari komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan dengan menggunakan media untuk menyampaikan suatu informasi dan akan mendapatkan feedback atau efek dari suatu penyampaian komunikasi. Dalam komunikasi sendiri ini ada dua, yaitu ada encoding dan ada decoding. Dari dua macam komunikasi tersebut ini juga ada beberapa pengertian. Untuk encoding sendiri adalah penyampaian pesan yang berdasarkan dari suatu pemikiran. Sedangkan kalau decoding adalah peran antara satu orang dengan orang lain yang berbeda. Jadi prosesnya itu sama sebagai informasinya, tapi cara penyampaiannya itu yang berbeda. Seperti itu. Nah, selama belajar teori komunikasi, aku tuh belajar apa aja ya? Oke, aku di sini banyak ya yang aku pelajarin. Yang pertama, cara untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi dalam suatu informasi atau suatu penyampaian pesan kepada seseorang, kita tuh nggak cuman gimana sih cara buat ngomong sama orang itu, di sini ada materinya ya, dan di sini aku juga jadi tahu gimana cara aku buat berbicara dengan banyak orang dan tata bahasanya itu seperti apa, cara penyampaiannya itu seperti bagaimana, terus aku juga untuk menyampaikan informasi tersebut bisa konteksnya itu pas atau tidak, seperti itu. Jadi dari pembelajaran semua yang aku pelajarin di kuliah ini, aku merasa untuk semua ilmu yang Miss Indah kasih kepada aku itu ilmu yang sangat bermanfaat ya, apalagi dengan bidang pekerjaanku, karena dalam penyampaian informasi ini atau proses teori komunikasi ini sangat membantu dan sangat memudahkan aku, seperti itu. Nah, aku juga akan jelasin nih di dalam perkuliahan ini, aku itu belajar apa saja. Yang pertama, aku tuh belajar 4 macam teori komunikasi. Teori komunikasinya itu seperti self disclosure, terus aku belajar juga social penetration, terus juga aku belajar process view, aku belajar social exchange, terus aku belajar pendekatan, aku belajar komunikasi antar kelompok, aku belajar komunikasi antar pribadi, aku juga belajar komunikasi dengan media massa, segala macam dari semua materi teori. Dan ini aku juga belajar jendela Johari, aku juga belajar tentang teori komunikasi subjektif dan objektif. Dalam teori tersebut juga menjabarkan banyak semua teori-teori yang menurutku sangat menarik dan mudah untuk dipelajari, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, apa saja teori-teori komunikasi yang kamu pelajari? Seperti yang sudah aku jelasin, aku belajar berbagai macam tentang teori komunikasi. Namun untuk teorinya itu yang menarik ya, yang menarik sekali itu buat aku seneng banget belajar 4 teori komunikasi antar pribadi, seperti self disclosure, social penetration, terus process view, social exchange. Aku senang banget sama teori dari self disclosure, karena di situ menjelaskan tentang proses komunikasi atau pengungkapan diri yang sudah lama. Terus juga banyak membahas tentang diri kita sendiri, karena di teori tersebut itu menjabarkan tentang semua teori dari diri kita sendiri. Gimana sih cara mengungkapkan diri, gimana cara mengeluarkan konsep diri kita sendiri. Kemudian
untuk dari self disclosure juga sangat banyak ya, maksudnya lebih ke pengungkapan diri gitu sih. Aku lebih suka sama si self disclosure ini. Pokoknya 4 macam teori komunikasi antar pribadi aku lebih suka dari semua materi itu. Aku sukanya ini 4 macam ini karena di dalam 4 macam itu aku belajar gimana cara berbicara sama seseorang dan pengungkapan diri, gimana cara aku mau menyampaikan informasi ke temanku dengan cara bahasa sebagai seseorang yang sudah belajar teori komunikasi. Itu sih yang paling penting. Dan di dalam teori komunikasi antar pribadi ini kan ada 4 ya. Terus juga ada social penetration. Social penetration itu juga ngejelasin tentang proses perkembangan hubungan seseorang. Nah, di sini juga ada proses view, proses cara pandang seseorang atau persepsi orang lain. Jadi seseorang itu, jadi di ilmu teori ini tuh kita juga belajar gimana sih cara pandang orang lain atau persepsi orang seperti itu. Nah, terus juga ada social exchange atau pertukaran sosial. Nah, pokoknya aku suka banget sama teori ini. Teori ini sangat unik dan sangat aku gemari. Seperti itu sih. Aku sampai udah kepikiran ya untuk skripsi aku, kayaknya aku akan menggunakan teori ini seperti itu. Terus mana menurutmu teori yang paling asik? Kalau menurut aku sih ini ya, karena aku suka sih dan aku udah membaca beberapa artikel tentang si self disclosure itu gitu. Kemudian pengalaman aku untuk dosen ya, aku kan ini materi mengulang ya. Nah, sebelumnya itu aku dengan dosen yang pertama itu aku kurang dapet ya feel-nya pertama. Kalau sama Miss Indah tuh semua penyampaiannya itu lebih jelas, lebih tenang, lebih ringkas. Bahkan dalam menyampaikan suatu informasi pun Miss Indah menjelaskan hal-hal dan juga contoh ya yang aku suka, dan maksudnya kayak menjabarkan ilmu tapi juga memberikan contoh. Jadi nggak sembarang ilmu atau pengertian aja, tapi juga Miss Indah menjelaskan beberapa poin dan beberapa ilmu yang menurutku memang nggak ada di buku gitu loh, nggak ada di buku dan itu mudah dipahamin. Itu sih satu. Kedua, untuk setiap pertemuan menurutku sih asik karena satu, Miss Indahnya juga humoris ya. Terus juga Miss Indahnya juga aku suka sih dari cara penyampaiannya aja sih, karena menurutku kayak langsung masuk ke otak gitu loh. Terus juga aku suka nyatet, jadi dari semua pelajaran yang aku ambil di mata kuliah ini di semester 3, catatanku tuh lebih banyak sama Miss Indah, karena apa yang Miss Indah sampaikan itu semua aku catat. Seperti itu sih, walaupun aku ketinggalan pun aku akan tetap minta catatan dengan teman-temanku. Jadi insya Allah nggak berkurang, dan aku juga senang belajar modulnya ya, karena modulnya juga menarik sih, karena kadang sama Miss Indah tuh di modul itu juga ada animasi dan PowerPoint itu tidak membosankan dan juga mudah dipahamin. Dari semua yang Miss Indah sampaikan, dari semua yang Miss Indah ajarkan, menurutku itu sih. Dan Miss Indah juga cukup sangat bagus untuk menjadi dosen. Semangat ya Miss, aku suka banget belajar sama Miss Indah. Itu sih. Oke. Untuk sharing dan berbagi informasi ini kita sudahi ya. Oke. Untuk pengalamanku segitu dulu. Dan FYI untuk dosen aku di semester ini namanya itu adalah Miss Indah Fajar. Miss Indah Fajar pokoknya top banget deh. Gitu deh. Ya sudah ya, untuk berbagi pengalaman kita sudahi. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas dan selamat sore. Assalamualaikum.